Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, alhamdulillah. Selamat datang kembali pada kajian jelang iftar Masjid Mutakin Perumahan Kasongan Permai. Alhamdulillah, kita semakin ada di ujung Ramadan di hari-hari terakhir ini. Semoga bisa jadi pemacu kita untuk terus senantiasa meningkatkan ibadah gitu. Nah, jika di episode sebelumnya kita sudah membahas terkait bagaimana kecemasan dipengaruhi oleh iman kita. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu bentuk iman yang harus kita percaya, yaitu bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi baik perbuatan maupun ucapan kita di kehidupan sehari-hari. Nah, sebagaimana kita ketahui pada surat Qaf ayat 16-18, bahwasanya di kanan kiri kita itu ada malaikat yang kita kenal sebagai malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mencatat segala perbuatan dan ucapan kita sehari-hari. Nah, tapi dalam perspektif saat ini, apakah definisi mencatat itu benar-benar mencatat atau ada cara-cara lain atau ada pemahaman lain yang bisa kita gali lagi mengenai bagaimana sebenarnya Allah mencatat, bagaimana Allah merekam perbuatan kita sehari-hari. Nah, masih bersama kita Ustadz Imran Rosyid yang akan membahas topik kali ini. Nah, Ustadz, mungkin bisa diawali dengan penjelasan sebenarnya bagaimana perspektif kita, perspektif ulama maupun ada pandangan-pandangan lain terkait dengan bagaimana apa yang dimaksud dengan mencatat amal kita gitu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi itu pemahaman yang mungkin sejak dulu kita terima ya dari orang-orang tua ya. Apalagi yang orang tua ya, kalau yang sekarang mungkin sudah modern ya pemahamannya. Tapi bagi orang tua dulu ketika bercerita tentang malaikat ya, tugas-tugas malaikat itu ada dua malaikat yang selalu hadir. Makanya di dalam surat Qaf tadi yang kamu disebutkan tadi, memang tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikatnya. Malaikat yang di ayat sebelumnya dikatakan yang duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri ya. Sehingga terbayang dalam otak kita, wow, kita ada yang ngawasi ya, duduk di kanan dan kiri begitu. Ya, memang ayat ini kan ketika hadir di zaman dulu kan harus difahami kan. Jadi orang zaman dulu, zaman Nabi Muhammad harus paham bahwa ada yang nyatatnya duduk gitu ya. Makanya kemudian diartikan duduk ya. Entah itu translate-nya yang keliru atau apa ya. Nah, memang kata qaidun itu memang duduk ya. Qaid itu duduk ya. Nah, itu perspektif ya. Supaya memang bisa difahami ketika dihadirkan kepada masyarakat tentang terjemahan qaid itu ya. Logikanya kan ya talaqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'idun ya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat kan ya, talaqnya itu kan difahami dengan mencatat, dicatat. Jadi semua perbuatan manusia itu tidak lepas dari pencatatan malaikat kan begitu. Hadirlah malaikat itu karena Allah kan punya utusan ya, rasul dan juga punya malak ya, malaikat yang petugas-petugas yang memang membantu tugas untuk mengelola alam ini. Allah mempunyai itu malaikat namanya. Malaikat diantaranya tadi Raqib dan Atid. Jadi itu. Nah, sekarang kan dalam terminologi sekarang ya, teknologi mencatat itu kan sudah tidak lagi dengan pena. Ya, macam-macam. Ya. Sekarang kan mencatat tidak dengan pena, ya kan? Sudah dengan media elektrik, ya. Termasuk merekam
Merekam kalau zaman dulu ya direkam, digambar, itu rekaman kan. Iya. Tapi sekarang yang namanya merekam, kita sudah kenal ada CCTV. Ya, ada CCTV. Bahkan teknologi ke depan itu kan film itu sudah tidak lagi pakai layar kan. Oh iya. Ya, film ini sekarang sudah berkali-kali saya melihat memakai hologram. Hologram. Bahkan kalau di dalam film-film fiksi itu kan hologram itu bisa dihadirkan ya udah keluar ya udah keluar gitu ya. Itu film-film fiksi dan itu bukan fiksi itu. Ya, kalau untuk sekarang teknologinya memang sudah sangat dekat ya. Lah iya makanya ini kan kesesuaian antara ayat dengan realitas hari ini kan kita bisa membandingkan bahwa yang namanya merekam itu. Nah, dan kalau kita melihat ya sekarang udah semacam itu memang realitas. Allah itu merekamnya, makanya kemudian bagaimana Allah merekam? Tanya kan. Nah kemudian sekarang bagaimana Allah merekam? Nah dalam sistem perekaman ini Allah menciptakan manusia ini memang sudah dekat dengan perekamannya, jadi sudah ada perangkat perekaman sesungguhnya. Di dalam diri manusia itu ada perangkat perekaman yang memang melekat di dalam diri kita, ya, termasuk alamnya. Jadi rekaman yang dipasang di dalam manusia itu satu di otak. Ya. Saya tanya, ketika kamu SD, ingat nggak sesuatu yang kamu lakukan? Nah, iya kan? SD, TK bahkan bisa ingat ya? Atau mungkin sebelum TK ketika umur 3 tahun, 3,5 itu masih ingat. Nah, jadi ada memori yang memang diletakkan di dalam otak manusia ini. Jadi Allah membuat otak ini memang sudah terpasang perekaman, baik perekaman fisik maupun perekaman memori ya. Ya, kalau misalnya dihadirkan begitu, kita bisa melihat itu. Begitu. Jadi itulah namanya otak ya. Berpuluh-puluh tahun kita masih ada ingat. Bahkan ketika kita membayangkan tempatnya, sehingga ketika kita hadir di satu tempat yang dulu pernah kita datang itu, kok masih sama ya, kan begitu. Berarti ada perekaman kan itu satu. Kemudian yang kedua, secara genetik. Jadi manusia itu kan sesungguhnya lahir dari perpaduan antara bapak dan ibu, separuh bapak, separuh ibu. Kan? Jadi gen antara bapak dan ibu itu berkumpul ke dalam diri kita. Sehingga tidak heran kadang kita melihat ada orang itu kok sama dengan bapaknya ya. Baik fisik, bicara atau apa itu sama. Kalau putri itu kok sama dengan ibunya ya. Karena memang secara genetik itu diturunkan gitu loh. Ditransformasikan ke dalam gennya. Kita itu kan mengambil separuh gen bapak, separuh gen ibu. Sehingga tidak heran orang itu mewariskan sifat-sifat itu. Mewariskan sifat-sifat yang ada di bapak maupun yang ada di ibu masuk di dalam kita. Jadi itu. Jadi dan kita tuh ketika mati ya ini yang kadang-kadang bagi orang yang tidak percaya kepada Allah sulit untuk bisa memahami. Sampai sekarang pun ya, sampai sekarang orang-orang agnostik, orang ateis itu tidak percaya orang mati kok bisa hidup lagi. Dari mana dia hidup? Nah, itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang itu di Eropa sana masih bingung ya. Padahal Allah sudah menyampaikan qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabul hafid ya. Jadi
Sungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh mereka, dan pada sisi kami pun ada satu kitab yang memelihara catatan itu. Jadi Allah punya kitab yang memelihara di dalam diri kita maupun di dalam kitab Lauhul Mahfuznya. Semua manusia itu ada ya, makanya ada kan. Jadi ketika orang mati pun dihancurkan, dibakar seperti di India itu, Allah masih menyisakan satu mungkin. Ada yang kemudian menyatakan itu di tulang ekor atau di mana, itu kan itu kan pemahaman ya secara intinya. Tapi intinya bahwa Allah masih menyisakan itu. Balkadzabu bil haq lamma ja'ahum faum fi amrin marij ya. Sebenarnya mereka telah mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Sekarang ini kebenaran sudah datang. Ini loh, orang itu mati pun dia tidak hilang. Masih ada sisa. Masih ada sisa yang itu tertancap dalam dirinya. Allah memasukkan di dalam satu ya. Nah, itu di dalam tubuh ya, di dalam tubuh. Nah, kemudian yang ketiga, perekaman itu ada di alam semesta ini. Bagaimana itu bentuknya, Ustaz? Jadi alam semesta ini ibarat apa ya? Ya kalau sekarang rekaman ya. Rekaman. Ada cerita kecil ya, ada orang tiba-tiba melihat sesuatu tabrakan, kejadian nyata itu. Lihat betul dengan mata kepala. Begitu dia melengos hilang ya, dia sudah nggak ada. Dia sudah nggak ada. Walaupun itu peristiwanya nyata di depan kita nyata, tapi ternyata nggak ada. Itu banyak sekali terjadi kayak begitu itu. Nah itu menunjukkan bahwa ya ibaratnya sebuah laser CD lah, kayak begitulah. Kita itu direkam jadi kita merekam. Nah sekarang kan orang merekamnya pakai CCTV ya, pakai alat ya. Nah Allah tidak pakai alat. Ya. Sebab kan di dalam Al-Quran dikatakan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi sungguhnya kami menciptakan manusia itu dan kami mengetahui apa yang ada di dalam hati. Coba kita bisa membayangkan, Allah mengatakan aku mengerti apa yang ada dalam hatimu. Dalam hati itu di mana? Saya tahu nggak hati kamu? Kamu tahu nggak hati saya? Tidak tahu. Yang tahu diri kita, tapi Allah mengetahui. Nah, karena memang Allah menyebutkan saya itu lebih dekat dari urat leher. Nah, kita berpikirnya urat leher kok di dalam kok diketahui lah. Itulah artinya bahwa Allah itu selalu hadir di mana kita berada. Bahkan ketika kita belum terucap, baru terngiang di dalam otak itu, Allah sudah tahu. Oh, makanya ada niat, ada keinginan gitu. Iya kan, keinginan, khayalan, lintasan apa khayalnya tahu. Ya itu. Jadi saya kira itu perekaman itu semacam itu. Baik. Jadi kita direkam ya, dicatat oleh Allah. Salah satu medianya adalah melalui otak kita, kemudian melalui genetik dan melalui alam semesta itu sendiri, Ustaz. Iya. Baik. Nah, Ustaz, apa yang bisa kita sikapi gitu, Ustaz? Dari saat kita mengetahui bahwasanya Allah merekam perilaku, mencatat perilaku kita, amal kita itu melalui otak, melalui genetik dan melalui alam gitu. Nah, misal bagaimana kita harus bersikap mengenai metode-metode Allah dalam mencatat itu, Ustaz? Ya, artinya supaya kita berhati-hati ya. Kan bagi Allah kan di dalam surat Ar-Ra'd itu kan sawaun minkum man asarul qawla wa man jahra bi. Ya, sama saja bagi Allah. Apakah kamu ucapkan atau kamu rahasiakan, itu bagi Allah tidak ada masalah. Wa man huwa mustafim bil lail
wasaribun bin nahar. Karena apa? Ya, apapun yang tersembunyi di malam hari dan yang berjalan di siang hari, Allah tahu. Terus sekarang malam itu bagi ilmu pengetahuan sudah tidak lagi, bukan sesuatu yang tidak tampak kan? Iya. Ya, orang bisa mengendap-endap di malam hari dengan kacamata, ya. Night vision. Nah itu, ya jadi itu. Dan besok itu kalau di dalam ayat ini ya, di dalam surat Al-Isra 13 ini kan, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi, kan. Pemahaman zaman dulu kita masih menganggap bahwa Allah itu kan nanti, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana yang ditetapkan, dikalungkan katanya, dikalungkan pada leher mereka. Ya supaya orang paham bahwa amalnya dicatat, dikalungkan gitu. Besok kita soal ke Allah itu dicatat, dikalungkan. Nah, itu zaman dulu kan, ketika orang memahami Al-Quran pertama, jadi amal kita, catatan amal itu besok dikalungkan di leher gitu. Baik. Jadi setelah mengetahui bahwasanya setiap amal kita itu dicatat, itu bagaimana kita baik yang tersembunyi maupun tidak itu kalau bisa kita jaga supaya diisi dengan ketaatan ya Ustaz. Iya, itu arahnya kan ke sana ya. Artinya janganlah kita mengira bahwa sesuatu yang kita sembunyikan itu tersembunyi bagi Allah. Ya, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Apa yang kamu ucapkan maupun yang kamu rahasiakan. Sehingga hidup ini berhati-hati kan gitu. Ramadan ini sudahkah kita berbuat nih? Nah, perbuatan selama Ramadan akan tercatat. Nah, gitu. Saya kira itu. Insyaallah. Jazakallah khairan Ustaz yang sudah menyampaikan materinya ya. Ya karena kita terbatas waktunya, mungkin kita sampai sini dulu nih Ustaz. Iya. Terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan episode kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar maupun melalui nomor pada kolom deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.